Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Putri Puspitasari dengan NIM K43180552 dari kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan polyembryony Araucaria angustifolia. Materi yang saya presentasikan saya ambil dari beberapa jurnal penelitian yang terlampir pada daftar referensi di akhir dari slide ini. Hal yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian polyembryony. Polyembryony merupakan fenomena perkembangan lebih dari satu embrio dalam satu ovula, biji, atau ovum yang dibuahi. Polyembryony merupakan fenomena yang langka pada angiosperma, tetapi sangat umum pada gimnosperma, termasuk semua tumbuhan konifer. Pada sebagian besar gimnosperma, yang menunjukkan polyembryony biasanya 2 atau lebih arkegonia berkembang dalam gametofit betina. Dan karena setiap arkegonium mengandung telur, 2 atau lebih telur dapat dibuahi, dengan demikian 2 atau lebih embrio dapat terbentuk. Namun biasanya hanya satu embrio yang dapat bertahan hidup, dan yang lainnya lenyap selama perkembangan. Tipe polyembryony. Weber mengklasifikasikan polyembryony menjadi 3 jenis berikut. Yang pertama, cleavage atau monozigotic polyembryony. Yang kedua, simple atau archegonial atau polyzygotic atau non-cleavage polyembryony. Dan yang ketiga adalah rosette polyembryony. Polyembryony monozigotic adalah jenis polyembryony dengan satu sel telur yang dibuahi menimbulkan jumlah embrio. Sedangkan polyembryony polyzygotic adalah jumlah embrio berkembang sebagai hasil pembuahan beberapa arkegonia. Sedangkan rosette polyembryony hanya terjadi pada beberapa spesies Pinus, merupakan embrio tambahan yang berkembang dari sel-sel roset. Poin selanjutnya akan saya bahas mengenai spesies Araucaria angustifolia. Araucaria angustifolia yang dikenal sebagai Pinus Brasil adalah konifer asli dari keluarga Araucariaceae yang didistribusikan di belahan bumi selatan dan terkonsentrasi di Brasil Selatan. Dalam bidang ekonomi dan ekologi, tanaman ini berguna dalam produksi kayu dan biji. Karena eksploitasi yang berlebihan, spesies ini dimasukkan sebagai spesies yang rentan, dan baru-baru ini diklasifikasikan sebagai sangat terancam oleh IUCN. Poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah polyembryony Araucaria angustifolia. Berikut disajikan gambar disertai dengan keterangan waktu tentang prafertilisasi dan perkembangan embrio zigotik pada Araucaria angustifolia. Beberapa penelitian sebelumnya pada spesies ini melaporkan bahwa dibutuhkan hampir 2 tahun sejak penyerbukan hingga kematangan benih. Pada gambar yang disajikan dapat dilihat peristiwa polyembryony. Pada gambar ini terbentuk 3 proembrio. Polyembryony ini terjadi setelah 15 bulan penyerbukan. Nah, tipe polyembryony pada Araucaria angustifolia adalah polyzygotic polyembryony, di mana setelah penyerbukan yang dibantu oleh angin menunjukkan bahwa biasanya 2 atau lebih butir polen menembus ovula nucellus dan berkecambah. Akibatnya, lebih dari satu sel telur dapat dibuahi secara independen. Jika setelah pembuahan seperti itu, kedua atau lebih zigot berkembang dan membentuk embrio. Embrio yang dihasilkan pada polyzygotic polyembryony bersifat heterogen. Nah, pada perkembangan berikutnya, ketika 16 bulan setelah polinasi, hanya tinggal satu proembrio yang bertahan. Hal ini karena selama embryogenesis, dalam kasus polyzygotic polyembryony, hanya satu embrio dominan dan yang lainnya mengalami degenerasi atau berukuran sangat kecil dan kurang berkembang. Berikut merupakan gambar mikroskopis dari polyembryony Araucaria angustifolia.
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa lebih dari satu archegonium dibuahi, sehingga menimbulkan kelompok poliembrio. Peneliti mengamati bahwa fase ini tidak panjang, karena hanya 1 bulan dari tahap archegonia matang hingga poliembrio. Dapat dilihat pada gambar D, megagametofit dengan 3 proembrio dari archegonia yang berbeda. Kemudian gambar E merupakan sekelompok poliembrio, di mana terdapat 3 proembrio. Biasanya, 3 proembrio mulai berkembang pada saat yang sama ketika mereka telah mencapai pusat megagametofit. Kemudian mereka bersaing untuk mendapatkan nutrisi dan hanya 1 proembrio yang bertahan. Dalam penelitian ini, hanya 1 embrio dominan yang berkembang, sedangkan proembrio lainnya mengalami degenerasi melalui kematian sel. Pada konifer, mekanisme utama yang bertanggung jawab untuk menghilangkan embrio subordinat dalam biji adalah kematian sel terprogram. Gambar J ini menunjukkan struktur proembrio dominan, di mana merupakan proembrio yang dapat bertahan. Pada proembrio dominan menunjukkan adanya kapsel, embryonic cell, suspensor cell, dan nuklei. Materi dari presentasi yang telah saya sampaikan bersumber dari beberapa jurnal berikut ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.